Pagi 2 November 2025, kabar duka datang dari Surakarta. Kanjeng Sinuhun Pakubuwono ke-13 Hangabehi, Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berpulang di usia 77 tahun. Sesuai adat keraton, jenazah mendiang akan dimakamkan di Astana Raja-Raja Mataram Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Namun di balik prosesi adat yang khidmat, tersimpan kisah panjang tempat para raja beristirahat dalam keabadian. Inilah kisah makam Imogiri, pusaka yang menjaga warisan Mataram Islam selama hampir 4 abad. Sinuhun Pakubuwono ke-13 meninggal dunia pada Minggu 2 November 2025 pukul setengah 8 pagi di Rumah Sakit Indriati, Sukoharjo. 2 dekade memimpin sejak ia naik tahta pada 10 November 2004, Pakubuwono ke-13 dikenal sebagai sosok yang menjaga tradisi Jawa. Sebagai salah satu pemilik garis keturunan Mataram, Pakubuwono ke-13 akan dimakamkan di pemakaman Imogiri yang berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu Legi atau pada 5 November 2025. Mulanya, proses pemakaman awalnya direncanakan akan berlangsung pada Selasa Kliwon 4 November 2025. Pemakaman sudah kita sepakati hari Rabu tanggal 5, kita upacara mulai jam 8 pagi. Wafatnya Raja Kasunanan Surakarta ini bukan sekadar berita duka, tetapi juga peristiwa historis karena setiap pemakaman di Imogiri adalah bab penutup dari satu babak panjang peradaban Jawa. Sebelum dimakamkan, jenazah Pakubuwono disemayamkan terlebih dahulu di Sasono Parasdyo. Pakubuwono disemayamkan di dalam peti jenazah berwarna putih yang tertutup kain batik di sebelah peringgitan atau ruang tunggu tamu kerajaan sisi barat Sasono Sewoko. Rencananya jenazah Pakubuwono akan diberangkatkan dari Keraton Kasunanan Surakarta menuju Loji Gandrung menggunakan kereta pusaka. Barulah dari Loji Gandrung, jenazah akan dibawa menggunakan ambulans ke makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. Lantas, seperti apa sejarah makam Raja-Raja Imogiri sendiri? Mengapa para Raja Mataram Islam dimakamkan di Imogiri? Makam Raja-Raja Mataram Imogiri atau yang dikenal sebagai Pasarian Pajimatan Imogiri terletak di atas gunung atau Bukit Merak, wilayah Desa Giri Rejo dan Desa Wukirsari, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kompleks pemakaman ini dibangun oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram Islam dan juga orang pertama yang dimakamkan di sana. Studi peran kearifan lokal terhadap upaya pelestarian situs makam Imogiri yang ditulis Mimi Safitri dari Departemen Arkeologi UGM menjelaskan sejarah pembangunan situs makam tersebut. Berdasarkan naskah kesastraan Babat Momana, kompleks makam Imogiri ini selesai dibangun pada tahun 1632 Masehi. Situs makam Imogiri dikenal juga dengan nama Pajimatan atau dalam bahasa Jawa dari tempat jimat alias pusaka. Sejarah dibangunnya makam Imogiri tercatat dalam Babat Titik Sarta Cabole. Dalam babat itu, dikisahkan mulanya Sultan Agung tengah sholat Jumat di Mekah dan dia berbicara kepada Imam Supingi, pemimpin negeri itu. Sultan Agung meminta izin untuk dimakamkan di Mekah. Namun, Imam Supingi menolak dengan alasan Sultan Agung keturunan manusia dan jin, sedangkan yang dimakamkan di Mekah adalah manusia suci. Sultan Agung pun marah dan dengan bantuan istrinya Ratu Kidul disebarlah wabah penyakit pada penduduk Mekah. Imam Supingi kemudian menyampaikan permohonan maaf dan Mekah terbebas dari wabah penyakit. Sultan Agung kemudian dipersilakan memilih tanah untuk dijadikan makam bagi dirinya kelak dan ia memilih tempat bersama para nabi. Sunan Kalijaga yang mendengar jawaban Sultan kemudian berkata seperti ini. Sunan Kalijaga pun mengambil segumpal tanah dari makam para nabi dan dilemparkan ke arah tanah Jawa. Ia meminta Sultan Agung untuk mengikuti arah jatuhnya tanah itu. Mulanya tanah jatuh di Giriloyo, namun Sultan Agung kecewa, ia menjadikan tempat itu sebagai makamnya. Akhirnya Giriloyo pun diminta oleh Sultan Cirebon sebagai makamnya kelak apabila ia meninggal.
Akhirnya Sultan Agung diminta Sunan Kalijaga untuk kembali mengikuti arah jatuh lemparan tanah itu, dan keduanya tiba di puncak suatu gunung. Gunung itu adalah Gunung Merak di Imogiri. Imogiri berasal dari kata hima atau kabut, dan giri yang berarti gunung, maka Imogiri adalah gunung yang diselimuti kabut. Gunung pun dipercaya oleh orang-orang Jawa sebagai tempat sakral, rumah para dewa, leluhur, dan hal-hal yang terkait dengan supranatural. Gunung dianggap sebagai tempat yang istimewa karena ketinggiannya yang dianggap dekat dengan dunia atas. Nah, kembali ke kisah Sunan Kalijaga dan Sultan Agung. Saat tiba di Gunung Merak, Sunan Kalijaga dikisahkan menancapkan cis atau tongkat kayu ke batu hingga pecah dan mengeluarkan air untuk minum, membasuh kaki dan tangan. Aliran air itu kemudian dipercaya sebagai sumber air yang kini dikenal sebagai mata air Bengkung. Air dari mata air Bengkung itu kemudian dialirkan hingga kolam di depan masjid yang ada di situs makam Imogiri. Cerita rakyat yang dikisahkan dalam babat Nitik Sarta Cabole itu pun kemudian melekat dalam kehidupan masyarakat dan menjadi simbol budaya yang akhirnya menjadi identitas budaya setempat. Lantas, siapa saja yang dimakamkan di makam Raja-Raja Imogiri? Situs makam Imogiri tak hanya digunakan sebagai makam bagi Sultan Agung Hanyokrokusumo saja, tetapi juga bagi para keturunannya, para Raja Mataram Islam dari dua kerajaan besar di Jawa, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Penataan makam-makamnya pun menunjukkan kedudukan dari raja-raja yang dimakamkan. Makam Sultan Agung berada di bagian tengah dan tertinggi di antara makam lainnya. Sementara makam Raja-Raja Surakarta berada di bagian barat dan makam Raja-Raja Yogyakarta di bagian timur. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat memilih bagian timur sebab para sultan dari Yogyakarta ingin dianggap lebih tua daripada para sunan dari Surakarta yang ada di sebelah barat. Karena dalam kepercayaan Jawa, sisi timur dianggap lebih tua dari barat. Kompleks makam yang memiliki 300 anak tangga ini pun dibagi menjadi 3 kelompok besar. Pertama, kompleks makam Raja-Raja Mataram Islam yang terdiri atas Kedaton Sultan Agungan dan Kedaton Pakubuanan. Kedua, makam Raja-Raja Kasultanan Yogyakarta. Ada Kedaton Kasuwargan yang jadi tempat makam bagi Sultan Hamengkubuwono pertama dan ketiga. Kedaton Besiaran yang jadi tempat makam Sultan Hamengkubuwono IV, V, dan VI. Kemudian Kedaton Saptarengga yang jadi tempat makam Sultan Hamengkubuwono ke-7, ke-8, dan ke-9. Sementara Sultan Hamengkubuwono II dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta karena saat beliau wafat pada 1828 sedang berkecamuk Perang Jawa, sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan prosesi pemakaman di makam Raja-Raja Imogiri. Lalu ketiga, ada kompleks makam Raja-Raja Kasunanan Surakarta yang terdiri atas Kedaton Bagusan, Kedaton Astana Luhur, dan Kedaton Giri Mulyo. Meski sejak perjanjian Giyanti pada 1755, Mataram Islam terbelah menjadi 2 kerajaan, yakni Kasultanan Yogyakarta dan Kasultanan Surakarta, keduanya tetap menganggap Imogiri sebagai pusaka suci bersama. Pasarean Imogiri bukan sekadar kompleks makam, melainkan simbol persatuan dan kontinuitas dinasti Mataram Islam. Meski kerajaan Mataram Islam terbelah, para raja dan keturunannya tetap berpulang ke satu tempat, yakni Imogiri. Dan itu tadi sejarah kompleks makam Raja-Raja Mataram Imogiri. Kira-kira sejarah lain apa lagi yang menarik untuk dibahas ya? Tulis di kolom komentar ya.